مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, kembali lagi di JBM Jeddah Biasmok. Kali ini kita akan membahas tentang hari-hari besar dalam Islam. Nah, saya Naila Nur Faiza Widianisi akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Fahrul Razi SAG MPI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Fahrul Razi ini berasal dari Sidoarjo dan menjadi dosen di Fakultas Dakwah selama kurang lebih 17 tahun ya Pak, dari 2006. Iya, insya Allah. Masya Allah sekali. Oke, insan muda, kita kali ini akan membahas tentang meneladani akhlak Nabi sebagai landasan akhlak generasi Islam di masa kini. Nah, kita akan bahas tentang Maulid Nabi ya Pak. Itu tuh banyak sekali, saya mungkin juga dan insan muda semuanya merayakan Maulid Nabi itu mungkin hanya sekedar makan-makan, terus ada acara pentas-pentas seni dan tibaan gitu Pak. Tapi kita belum tahu apa sih makna atau hikmah yang bisa diambil dari acara Maulid Nabi ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insan muda. Jadi Maulid Nabi itu pada dasarnya ada beberapa nilai yang bisa kita petik. Di antaranya adalah nilai moral. Nilai moral artinya dengan kita memperingati Maulid Nabi itu kita berupaya untuk meneladani akhlak Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memetik nilai spiritual dengan kita memperingati Maulid Nabi itu. Kita berharap agar semakin tumbuh kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga nilai sosial. Dengan kita memperingati Maulid Nabi itu, kita biasanya mengeluarkan sedekah, baik itu berupa makanan, berupa snack dan lain-lain yang kita bagikan kepada para mustamik atau para hadirin yang mengikuti acara Maulid Nabi. Kemudian yang keempat itu nilai persatuan. Jadi dengan kita memperingati Maulid Nabi itu kan kita berkumpul menjadi satu. Di situ kita harapkan umat Islam ya, yang terdatang dari berbagai lapisan itu bisa bersatu untuk menyatukan umat Islam. Jadi ini saya kira di antara nilai-nilai dan makna yang kita dapat petik dari peringatan Maulid Nabi. Jadi nilai-nilai yang kita ambil tidak hanya sekedar makan-makan atau merayakan dengan tampil-tampilan seni, melainkan kita juga menemukan rasa cinta kita terhadap Nabi, meneladani akhlak beliau. Baik, kita juga masih belum tahu ya Pak, sejarah kapan sih muncul pertama kali Maulid Nabi ini? Iya, jadi Maulid Nabi ini sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah, ya itu sejak ulama ikhtilaf, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sejak di masa dinasti Fatimiyah. Waktu itu khalifahnya namanya
Al-Mu'izz lidinillah dari kelompok atau aliran Syiah. Itu yang katanya pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi itu. Tapi ini dari aliran Syiah ya, di kelompok Syiah itu yang pertama mengadakan Maulid Nabi itu. Kemudian ada juga pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu yang pertama mengadakan itu adalah Raja Mudhaffar Abu Sa'id Al-Qukburi. Itu sekitar pada abad ke-7 Hijriah. Abu Sa'id ini wafat pada tahun 630 Hijriah. Beliau adalah seorang penguasa Irbil yang ada di Irak, di penguasa daerah Irbil yang ada di Irak. Beliau inilah Raja Mudhaffar inilah yang pertama mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Beliau bersedekah dengan beberapa ribu, ada yang mengatakan sekitar 5.000 kambing, 10.000 ayam, dan yang lainnya itu digunakan untuk memperingati Maulid Nabi. Dan beliau mengundang para ulama, para sufi, dan semua tokoh-tokoh diundang untuk yaitu mengikuti acara peringatan Maulid Nabi. Disitulah kemudian disampaikan tentang perjalanan hidup Nabi. Jadi sirah Nabi. Jadi, perjalanan hidup Nabi mulai dari beliau sebelum lahir sampai beliau wafat. Itu diungkapkan sejarah itu, riwayat itu, agar umat Islam semakin mengenal nabinya, semakin memahami sejarah dan sirah Nabi Muhammad, dan kemudian tentunya mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat karena ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Suyuti dan juga Imam Ibnu Katsir. Imam Suyuti dalam salah satu kitabnya Al-Hawi itu juga mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Raja Mudhaffar Abu Sa'id Al-Qukburi. Ya sekitar abad ke-7 Hijriah, 600 sekian. Itu pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat menurut para ulama, karena di situ juga Imam Suyuti dan juga Imam Ibnu Katsir ya, menguatkan pendapat yang kedua. Ada juga pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa yang pertama mengadakan peringatan Maulid itu adalah Salahuddin Ayyubi. Dia sultan di Mesir. Ini pendapat yang ketiga. Itu dengan peringatan Maulid Nabi itu, peringatan Maulid Nabi ini Sultan Salahuddin Ayyubi ini membakar semangat umat Islam. Jadi semangat umat Islam dibakar untuk menghadapi tentara salib, ya, tentara salib dari Eropa, sehingga dengan memperingati Maulid Nabi, kemudian mendengarkan atau mempelajari kisah-kisah Nabi, itu di situ kemudian umat Islam bangkit, ya, bangkit dan mempunyai semangat, mempunyai spirit untuk mengalahkan kaum yaitu salib, dan juga untuk merebut yaitu Yerusalem, Palestina. Ya. Baik insan muda, itu tadi sejarah mengenai Maulid Nabi. Hukum kita merayakan Maulid Nabi, dan banyak dari para ulama itu berbeda pendapat mengenai Maulid Nabi. Ya, jadi Maulid Nabi, Maulid itu kan dari kata walada, yang itu
Ismul Makan itu tempat kelahiran. Itu yang pertama. Jadi Maulid Nabi itu ya maknanya tempat lahirnya Nabi atau waktu lahirnya Nabi. Yang kedua ada istilah juga maulud. Itu isim maf'ul ya, maulud. Maulud itu mauludun. Kalau di Indonesia biasanya maunya dibuang, maulud. Mestinya maulud. Itu artinya sosok yang dilahirkan. Jadi kalau kita nggak percaya maulid, itu berarti kita nggak percaya dong dengan sosok yang dilahirkan atau waktu kelahiran. Kalau maulid Nabi berarti waktu kelahiran Nabi. Adapun hukumnya begini, sebetulnya Nabi sendiri itu memperingati hari kelahirannya. Jadi Nabi sendiri itu juga memperingati hari kelahirannya. Misalnya ya, ini dari satu hadis dari Abi Qatadah. Di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yaumil Isnin. Jadi suatu hari Rasulullah itu ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, fihi wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzil alaihi. Dan pada hari Senin juga aku diutus oleh Allah. Jadi Senin itu hari yang luar biasa. Karena Rasulullah itu lahir pada hari Senin, wafat juga hari Senin, hijrah ke Madinah juga hari Senin, sampai ke Madinah juga hari Senin, diutus jadi Nabi juga hari Senin. Jadi kenapa Rasulullah puasa pada hari Senin? Karena pada waktu itu Rasulullah dilahirkan. Senin itu Rasulullah dilahirkan. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri itu juga memperingati hari kelahirannya. Cuman caranya beliau memperingatinya dengan cara puasa. Nah, kalau insan muda yang saya muliakan itu kalau ingin mengikuti Nabi misalnya pada waktu hari kelahirannya itu diperingati dengan puasa, itu bagus-bagus saja ya, daripada kita memperingati hari kelahiran kita dengan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, kemudian tapi peringatan dalam bentuk yang ada sekarang ini memang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya. Misalnya dengan mengadakan pengajian, dengan kemudian di situ ada qiraatul Quran, kemudian juga misalnya ada sedekahnya ya, kemudian juga biasanya ada bacaan sholawatnya ya. Itu memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat, termasuk para salafus salih juga tidak pernah melakukan itu. Salafus salih itu kan generasi Nabi dan sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in itu tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau memang bentuknya memang tidak pernah, tapi kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini termasuk di negara kita, itu kalau kita lihat masing-masing kegiatannya itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh saja, kita ketika mengadakan perayaan Maulid kita baca sholawat misalnya. Baca sholawat itu ada perintahnya apa tidak? Ada kan? Jelas itu Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa itu selalu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian juga bersolawat dan memberikan atau juga membaca salam kepada Nabi Muhammad. Artinya bahwa membaca sholawat itu ada perintahnya. Ada perintahnya. Bahkan sholawat ini ibadah yang luar biasa. Kalau ibadah haji itu Allah memerintah kepada umatnya
kepada hambanya tapi Allah tidak melakukannya. Ibadah puasa, Allah memerintahkan kita hambanya untuk berpuasa tapi Allah sendiri tidak berpuasa. Ibadah sholat lima waktu, Allah memerintahkan kita aqimus sholat wa atuz zakat tapi Allah sendiri tidak melakukan sholat. Tapi ibadah sholawat ini ibadah yang luar biasa. Allah tidak hanya memerintah kepada hambanya, tapi Allah dan juga para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat Allah, sholatullah itu ar-rahmah. Maknanya sholatullah itu artinya Allah beri rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau sholatul malaika itu artinya malaikat senantiasa memohonkan ampunan maghfirah kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Jadi malaikat itu selalu memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholawat kita itu kita mendoakan Nabi Muhammad. Itu kehebatan, keutamaan baca sholawat. Kemudian qiraatul Quran. Acara pada peringatan Maulid itu ada baca Quran kan? Baca Quran itu, masya Allah luar biasa. Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan bisa memberi syafaat kepada yang membacanya, ya, pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian ada apa lagi? Mau'idhah hasanah dari Allah dan juga dari Nabi agar kita senantiasa memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada umat. Salah satu contohnya dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca itu ya, mungkin insan muda sering membacanya atau bahkan sering mendengar juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian ada sedekah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang merintahkan kita untuk bersedekah. Kita kunaro walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian pada neraka walaupun hanya dengan sesigar kurma. Ya. Dalam Maulid Nabi kita kan juga bersedekah gitu ya. Ada yang sedekah makanan, ada yang sedekah minuman, ada juga yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, menyembelih ayam dan sebagainya. Ya. Itu termasuk sedekah. Dan ada juga misalnya dalam doa, misalnya ditutup dengan doa juga perintah dari Allah. Nabi bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinul ijabah." Jadi berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa Allah mengijabahi. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam Maulid Nabi itu ada semua itu. Jadi sekali lagi tentang boleh dan tidaknya atau hukum Maulid Nabi itu tergantung pada kegiatannya. Jadi kalau kegiatannya bagus, kegiatannya baik, maka itu termasuk kategori peringatan Maulid Nabi yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Karena dengan memperingati Maulid Nabi itu kita dapat mengungkap kembali kisah-kisah Nabi, sirah Nabi. Di dalam kitab Tiba, dalam kitab Sibtut Duror. Ya. Baik Ustaz, untuk selanjutnya gimana untuk insan muda ini biar semakin semangat atau suka dengan mempelajari kisah-kisah Nabi? Iya, jadi gini, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, tentu kita harus banyak mengkaji, mempelajari, memahami kisah-kisah Nabi kita, ya, sejarah Nabi kita yang luar biasa. Karena Nabi Muhammad itu
Berbeda dengan umat-umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain itu mempunyai keunggulan, hanya keunggulan parsial. Ada umat itu yang punya keunggulan dari segi keberanian. Ada umat itu yang punya keunggulan dari segi ketawaduannya. Ada umat itu yang punya keunggulan dari segi kesabarannya. Ada umat itu yang punya keunggulan dari aspek misalnya adabnya. Itu hanya dimiliki hanya ya parsial begitu ya. Tapi Nabi Muhammad ini mengumpulkan berbagai macam akhlak yang itu semuanya ada pada diri Nabi Muhammad. Sehingga Allah sendiri itu memuji, menyanjung Rasulullah. Dalam Al-Quran itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang jadi akhlak yang baik semuanya yang dimiliki oleh beberapa umat itu dimiliki semuanya dalam diri Rasulullah. Bahkan pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah istri Rasulullah itu ya, apa akhlaknya Rasulullah itu? Sayyidah Aisyah waktu itu termenung sebentar. Lalu beliau menjawab, kana khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin meneladani, ya, mencontoh Rasulullah, ya kita harus kembali kepada Al-Quran. Jangan hanya dijadikan bahan bacaan saja. Itu juga bagus karena Al-Quran itu satu baca 10 kebaikan dan 10 ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi man qara hafan min kitabillah fal hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dan kebaikan ini dilipatkan 10. Tapi kita tidak cukup itu. Ya. Kita pelajari Al-Quran, kita baca, bahkan kalau bisa kita hafal, lalu kita pahami maknanya, kita hayati dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga sunnah Nabi, termasuk juga kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, ada Sidur Duror, ada Ad-Dibai, karya Abdurrahman Al-Dibai, ada Al-Barzanji, karya Abdurrahman Al-Barzanji, bukan kayak Al-Barzanji, jadi pengarangnya ada Al-Barzanji. Itu tidak cukup hanya kita baca. Ini sebagai koreksi bagi insan muda yang selama ini hanya membaca, melakukan sholawat tanpa merenungi, menghayati mana. Nah ini melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini kami mengajak kepada insan muda untuk yaitu tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca sholawat, Situturo, membaca Al-Barzanji, Ad-Dibai, tapi juga bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menghayati maknanya, dan kemudian kita mencontoh akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah dihadirkan ke dunia ini sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun hasanah bagi kita semuanya insan muda. Baik Ustadz, bisa memberikan closing statement nih kepada insan muda semua mengenai Maulid Nabi. Iya, di zaman akhir seperti sekarang ini kita sudah berada di era, ya sudah melewati era milenial, sekarang pada era generasi Z. Ya, kalau kita ingin bahagia, ingin hidup kita tenang, hidup kita damai, ya jangan mencari tokoh-tokoh yang belum jelas identitasnya. Ya kita umat Islam sudah seharusnya kita kembali kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah memberikan petunjuk, memberikan suri tauladan bagaimana supaya kita hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup tenang, damai dunia dan akhirat. Saya kira itu ya, tentunya dengan kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, terima kasih untuk closing statement-nya.
Nah, insan muda kesimpulannya bahwasanya hikmah yang bisa kita ambil ketika kita merayakan Maulid Nabi, kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikannya, serta kita juga dapat bersedekah. Dan hukum sendiri merayakan Maulid Nabi yaitu dengan ketika kita melakukannya dengan baik, amalan-amalan atau kegiatan yang baik, maka itu boleh dilakukannya. Ketika yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang buruk atau negatif, maka itu tidak boleh. Baik, terima kasih kepada semuanya insan muda. Jangan lupa stay tune terus di YouTube Sufada Radio for Young Muslim Generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل